rempah, pusat pelatihan agama, dan pelabuhan-pelabuhan penuh nyawa. Ia meninggalkan kerajaan terapung yang tak dapat dihancurkan oleh waktu, karena hidup dalam ingatan para pelaut, pedagang, biksu, dan rakyat yang hidup dari gelombang. Epilog legenda yang tak tenggelam. Ketika sang raja wafat, tak ada suara tangis yang keras. Yang ada hanya bunyi ombak yang perlahan memukul tepi, seperti mengenang namanya dalam irama yang abadi. Bala Putra Dewa, bisik para pelaut di Teluk Bengal dan Laut Tiongkok Selatan. Ia adalah raja yang mengarungi samudra dan membuat dunia tahu bahwa Sriwijaya bukan hanya titik di peta, tetapi kekuatan hidup. Namanya tetap hidup dalam prasasti-prasasti, dalam ajaran Buddha, dan dalam riwayat-riwayat dagang kuno. Di antara laut dan langit, di antara angin dan waktu, Bala Putra Dewa tetap menjadi raja lautan yang mengarungi bukan hanya air, tetapi juga abad-abad sejarah. Seorang raja tidak boleh takut pada ombak tinggi, sebab lautan adalah tempat di mana kerajaan besar lahir dan hancur. Aku memilih menjadi penguasa air, bukan penguasa daratan yang gemetar pada badai. Aku lahir dari tanah Jawa, tapi jiwaku ditempa oleh lautan Sumatera. Di antara tanah dan ombak, aku belajar bahwa kekuasaan sejati datang dari keberanian dan kebijaksanaan. Sriwijaya tidak dibesarkan oleh pedang, melainkan oleh dagang, doa, dan pengetahuan. Itulah kekuatan sesungguhnya, membangun dunia tanpa menaklukkannya dengan kekerasan. Raja yang bijak tidak hanya memerintah dari takhta, tapi dari pelabuhan, wihara, dan pikiran rakyatnya. Ia hadir di setiap kapal yang berlayar dan setiap doa yang dilantunkan. Aku tidak membangun istana dari batu, melainkan jalur laut dan pelabuhan yang menjembatani dunia. Warisanku adalah gelombang yang menghubungkan timur dan barat. Jika suatu hari namaku hilang dari buku-buku sejarah, biarlah ia tetap hidup di gelombang, di pelabuhan yang tak pernah tidur, dan di mulut para pelaut yang mengisahkan kejayaan Sriwijaya. Kemuliaan bukan tentang mahkota yang gemerlap, melainkan tentang bagaimana dunia mengingat namamu, bukan karena takluk, tapi karena terinspirasi. Agama bukan alat kekuasaan, tapi cahaya dalam samudera gelap. Maka aku biarkan Buddha menyinari negeri ini, agar pelaut dan pendeta sama-sama menemukan arah. Aku tidak menguasai manusia, aku tidak membuka jalur bagi mereka untuk bertemu, berdagang dan belajar. Di sanalah kerajaanku, di antara keragaman yang terhubung oleh laut.